Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Dalam video saya kali ini saya akan membahas inovasi-inovasi apa yang merubah wajah persepedahan sehingga kita bisa bersepeda dengan lebih nyaman dan lebih aman. Apa saja inovasi-inovasi itu dan bagaimana inovasi itu bisa merubah wajah persepedahan? Mari kita bahas. Sebelum saya mulai, klik like dan subscribe serta klik lonceng agar rekan-rekan bisa terus support saya upload video-video yang bermutu untuk rekan-rekan. Mari kita mulai. Teknologi yang pertama adalah quick release skewers seperti ini. Ini adalah sebuah teknologi yang sangat mempermudah hidup kita saat ini. Di mana pada zaman dulu kita harus membuka baut di sepeda kita, lalu kita kencangkan bautnya dengan alat. Ketika kita hendak gonta-ganti ban, atau hendak adjust, atau hendak service atau maintenance, agak ribet ya buka-buka ban. Dengan adanya quick release skewers, hidup kita menjadi lebih mudah dan sepeda kita juga bisa lebih mudah untuk di-maintain atau di-service. Walaupun ada sedikit downside-nya ya, ada beberapa rekan saya dulu yang kehilangan ban sepedanya karena ya bannya gampang dibuka. Tapi quick release skewer ini sangat membantu kita dalam kehidupan kita bersepeda saat ini. Inovasi yang kedua adalah clipless pedal. Saya sudah sering bahas di channel saya ini masalah clipless pedal. Dengan teknologi clipless pedal, kita bisa bersepeda dengan lebih aman. Kita bisa bersepeda dengan full power, tapi lebih aman. Tidak ada lagi resiko kita slip dari pedal atau kaki kita lepas dari pedal dan akhirnya kita bisa membahayakan diri kita sendiri. Dengan adanya teknologi clipless pedal, sepatu kita menjadi bagian dari sepeda. Dan dengan teknologi clipless pedal saat ini, tentunya mempermudah kita untuk melepas dan memasang sepatu kita di atas pedal. Tidak seperti dulu ya, ada yang masih pakai strap, ada yang masih pakai toe clip. Jadi teknologi clipless pedal ini memang cukup membantu kita dalam bersepeda saat ini. Teknologi berikutnya adalah teknologi bahan-bahan. Saya gabungkan di sini ada 3 bahan yang merubah wajah persepedahan, yaitu serat karbon atau carbon fiber, aluminium yang sering kita pakai untuk roda, dan lycra atau spandex. Apa itu lycra atau spandex? Itu adalah bahan yang kita pakai untuk pakaian kita ketika sedang bersepeda. Nah, serat karbon ini adalah sebuah revolusi dalam dunia persepedahan, di mana bahannya adalah sangat ringan dan bisa diatur seberapa stiff atau kerasnya dan seberapa compliant atau seberapa dia bisa fleksibel mengikuti apa yang kita mau. Sehingga banyak sepeda-sepeda karbon merupakan sepeda yang ringan, nyaman, dan juga sangat instan akselerasinya karena memang stiffness-nya bisa diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kita. Aluminium juga membawa sebuah revolusi dalam dunia persepedahan, di mana bahan yang ringan dan murah, serta mudah dibuat ini pada awalnya banyak dibuat sebagai bahan dari roda atau wheel kita. Sampai saat ini, aluminium wheel mungkin masih menjadi mayoritas di kalangan para goeser, termasuk saya masih pakai aluminium rims. Mudah dibuat, murah, dan juga karakteristiknya yang ringan membantu kita dalam bersepeda. Lycra atau spandex, itu bahan yang kita pakai. Ini ada di baju saya saat ini dan juga di bib short. Teknologi ini sangat merubah kita, terutama dalam masalah kenyamanan kita dalam bersepeda. Ketika kita bersepeda dengan nyaman, tentunya kita mampu bersepeda lebih jauh dan lebih cepat. Dengan adanya teknologi ini juga mengurangi gesekan-gesekan di kulit kita, sehingga kita bisa bersepeda tanpa banyak lecet-lecet. Spandex merupakan sebuah revolusi di bidang persepedahan, di mana dulu orang menggunakan bahan dari wool, yang pada saat ini juga masih sering digunakan. Akan tapi karena harga yang sedikit mahal dan bulky dan sedikit berat, banyak orang yang lebih condong memilih spandex. Inovasi berikutnya adalah kemajuan teknologi elektronika. Kita bisa lihat, seperti misalnya GPS, electronic shifting, power meter, radar, dan semua itu dikemas dengan teknologi wireless yang luar biasa. Saya ingat awal-awal bersepeda ketika saya menggunakan speedometer, kita harus running kabel dari speedometer saya ke ban, lalu kita meletakkan sensor di ban itu. Kabelnya kelihatan ya di luar, bergulung-gulung seperti mie instan. Ketika teknologi mulai beranjak ke era wireless, semua ini terhubung near kabel, tanpa ada kabel. Kita bisa membuka GPS kita, langsung connect ke telepon kita, langsung connect ke PC kita atau ke laptop kita, langsung connect ke cloud, kita bisa buka Strava, semua langsung diupload, bahkan tanpa memencet tombol apapun. Kita bisa change shifting gears ya, tanpa menggunakan kabel. Dan koneksinya sangat reliable. Saya bisa mendeteksi mobil di belakang saya sampai 140 meter jauhnya dari saya menggunakan radar, dan radar ini berkomunikasi langsung dengan GPS saya menggunakan teknologi wireless. Power meter saya yang saya pasang di sepeda ini juga bisa menyediakan data yang luar biasa bagi saya untuk berlatih.
lebih dari yang saya butuhkan. Semua ini terkemas dalam teknologi wireless dan tentunya juga dibantu dengan teknologi baterai yang saat ini sangat lebih dewasa dibandingkan teknologi baterai zaman dulu. Baterai-baterai lithium saat ini yang bisa bertahan sampai 20, 10, 15 jam itu sangat membantu saya dalam bersepeda sehingga saya tidak perlu terlalu banyak ganti-ganti baterai. Pada zaman dulu komputer sepeda menggunakan baterai kecil yang kadang-kadang kita harus ganti. Teknologi-teknologi ini sangat membuat hidup kita lebih mudah dalam bersepeda dan akhirnya membuat kita semangat guys. Teknologi berikutnya adalah di bidang ban. Di tangan saya ini adalah sebuah ban GP5000 Continental ukuran 28. Jadi dalam memilih ban ada beberapa hal yang harus kita ingat, yaitu rolling resistant, ketahanannya, gripnya, dan tentunya harganya. Dengan memiliki ban yang overall bagus di semua bidang-bidang ini, kita akan bersepeda dengan lebih baik dan lebih nyaman. Pertama yang kita ingat adalah rolling resistance ini dipengaruhi oleh berbagai hal. Namun kita bisa lihat akhir-akhir ini banyak road bike yang menggunakan ban yang lebih besar. Saya ingat pada zaman dulu kita masih menggunakan ban yang seukuran 21 bahkan 19. Dan ban-ban ini dipompa dengan pressure yang sangat tinggi. Dan kita bersepeda seperti di atas sepeda dengan ban kayu yang sangat keras gitu ya. Gigi kita bergemertak gitu. Karena memang tidak nyaman. Tapi seiring dengan perkembangan zaman dan pengetahuan di bidang aerodinamika serta pengetahuan di bidang ban secara overall, mereka menemukan bahwa ban yang lebih besar tidak selalu lebih lambat. Bahkan lebih nyaman dan lebih efisien dalam meredam benturan sehingga kita bisa maju lebih cepat. Ini dikombinasikan dengan kompan-kompan yang digunakan di ban sehingga ban itu gripnya improve dan juga daya tahannya luar biasa. Misalnya ban saya di belakang ini yang menggunakan Continental juga itu bisa bertahan 5-7 ribu km. Luar biasa. Dan harganya apabila dibandingkan dengan penggunaannya tentunya relatif lebih murah daripada kita ganti-ganti ban terus ya. Lebih baik kita beli ban satu tapi bertahan cukup lama dan performanya juga luar biasa. Teknologi ban ini sangat membantu kita terutama di zaman sekarang. Teknologi berikutnya adalah STI lever. Apa itu STI? STI adalah sebuah teknologi yang diperkenalkan Shimano yang berarti Shimano Total Integration. Jadi semuanya ada di kokpitnya. Kokpitnya itu adalah setang yang kita pegang ya. Shimano Total Integration memungkinkan kita untuk menggunakan rem dan mengganti gear di tangan yang sama. Pada zaman dulu mungkin rekan-rekan masih ingat tuas untuk mengganti gigi yang berada di bottom tube kita. Dan kita sedang bersepeda, kita harus turun, ganti gear, angkat lagi. Shimano STI merubah ini semua. Shimano Total Integration memungkinkan kita untuk mengganti gear sambil ngerem, sambil lepas rem, semua tanpa mengangkat tangan kita dari stang kita. Keamanan lebih terjaga dan kita bisa bersepeda, mengganti gear, dan melakukan banyak hal tanpa melepas tangan kita dari stang sepeda kita atau dari kokpit kita. Luar biasa. Teknologi yang terakhir adalah teknologi di bidang keamanan. Di tangan saya ini saya memegang sebuah helm yang dibuat dengan bahan yang sangat ringan, yaitu plastik shell di luarnya dan di dalamnya seperti busa yang keras. Sepertinya teknologi ini sangat sederhana. Akan tetapi riset yang digunakan untuk menjaga keamanan kepala kita seperti teknologi MIPS dan banyak teknologi-teknologi lain yang memungkinkan kita bersepeda dengan aman tapi tidak berat. Pada zaman dulu orang tidak diwajibkan memakai helm ketika sedang racing. Ada beberapa pembalap yang menggunakan helm dengan strip kulit di kepalanya yang walaupun lebih aman daripada tidak memakai helm tapi sangat jauh dibandingkan dengan helm-helm modern. Bahkan dengan uang yang tidak terlalu banyak pada saat ini kita bisa membeli helm dengan standar yang tinggi, menjaga keamanan kepala kita dan juga tidak jelek-jelek amat begitu ya. Jadi memang teknologi ini sangat mengubah hidup kita dalam bersepeda. Oke rekan-rekan, bagaimana dengan video saya? Semoga berguna, semoga bermanfaat dan terutama membuat rekan-rekan tetap semangat goes. Apabila rekan-rekan berkenan, klik like dan subscribe video saya agar saya bisa terus upload video-video yang bermutu. Jangan lupa semangat goes dan salam pedal team.